Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik juga begitu ya. Ternyata hari ini setelah Pak Ganjar ya ditunjuk sebagai ya capres calon presiden di 2024, ternyata ya ini mau dikritik begitu kan. Dalam artian bahwa minta dikritik begitu. Ya, tahu-taunya nanti dikritik malah ada yang melaporkan pendukungnya begitu kan ya. Inilah pada hakikatnya kita tahu bahwa dalam situasi apapun kalau dia mengkritik secara jernih, ya mana mungkin ditangkap begitu kan. Tapi kalau narasi-narasi yang dibangun atas rasa kebencian, mungkin ada yang melaporkan dan ada yang tidak begitu ya. Tetapi kok tiba-tiba Pak Ganjar ya mengatakan dalam simpatisannya mengatakan seperti ini nih. Seusai dicalonkan jadi capres di 2024 ya dari PDIP, Ganjar minta dikritik. Tetapi bagaimana kritikan-kritikan dari dulu tentang Wadas, tentang banjir dan sebagainya begitu? Kok tidak begitu didengarkan? Sekarang kok tiba-tiba ya minta dikritik? Ada apa begitu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan dulu dari komentar-komentar netizen ya. Yakin nanti dikritik pedas ya, fans Anda malah melaporkan ke polisi. Apa jadinya negara yang memimpin hobinya nonton Po ya, ingin lanjutkan sendirilah ya. Kondisi seperti sekarang akan berlanjut 5 tahun ke depan ya. Buzzer akan umpak-umpak ya. Masa kita nggak yang bisa berhenti ya lajunya. Ini banyak sekali ya. Dan kalau ingin memiliki presiden yang mempunyai wibawa, jangan pilih petugas partai sebagai presiden. Berbeda sekali dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan bukan petugas partai begitu kan, tapi calon presiden begitu ya. Berbeda dengan petugas partai ya. Halo ya Pak Ganjar ya, Anda masih gubernur aktif kan ya, dan ini juga masih belum masa kampanye. Jadi Anda fokus dulu ke tugas dan tanggung jawab Anda sebagai gubernur Jawa Tengah ya. Jangan seperti belakangan ini fokus seleweran sana sini, tapi kalau mau seleweran mundur jadi gubernur dulu begitu. Betul begitu kan. Ya bisa saja dimanfaatkan fasilitas negara begitu kan ya, gratisan di situ sambil kampanye sampai akhir begitu kan ya. Jadi mungkin dengan angka keuangan yang keluar ya bisa saja lebih irit begitu. Ini Basian nih, kasihan politik ini sudah sih Jokowi 2-0 ya. Gila sih yang masih percaya dan memilih dia. Sedangkan gimmick yang begini udah dilakuin senior 2 periode dan berhasil menipu jutaan rakyat. Wah, ada apa maksudnya ini begitu ya. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi menarik begitu. Ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu ya. Kritik saya kepada Pak Ganjar sebaiknya tolak jadi capres. Jawa Tengah 2 periode aja kayak gitu. Gimana Indonesia? Betul kan? Ini ya, benar kan prediksi selama ini sengaja dicitrakan seolah teraniaya dengan harapan dapat simpati, tapi sayang usaha itu gagal. PDIP tetap wajib ditinggalkan ya. Lemah ya, banyak ya sisi yang bisa diserang. Harusnya Ganjar ini mudah dibikin keok ya. Minta dikritik supaya rame dibicarakan. Ya menang banyak dong inti kak model ini ya. Habis kritik was-was ya diseruduk ya warga Benteng Moncong Putih. Pendahulunya minta didemo tapi kabur, dan penerusnya minta dikritik tapi undang-undang ITE mengintai ya. Banyak pro dan kontra, katanya mau dikritik nggak apa-apa begitu, ketika dikritik wah seperti itu begitu ya. Ya kita harus berpandai-pandailah bernarasi begitu ya. Serasa ya jauh ya, pernah ada yang ngaku-ngaku rindu di demo, giliran di demo malah menghilang. Ini contohnya begitu kan ya. Akhirnya yang terpaksa ya bercitra yang baik ini ditanya masalah terbongkar juga ini busuknya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mirip seperti Jokowi yang diminta di demo, pas di demo betulan kabur. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, sesuai dicalonkan jadi capres 2024 dari PDIP, Ganjar minta dikritik. Wah, bayangkan begitu, sekarang sudah minta dikritik begitu ya. Dulu kemana saat di demo begitu ya. Ini dikutip dari Jakarta TV1news.com. Seusai Gubernur Jawa Tengah ya, Ganjar Pranowo dicalonkan dan diumumkan jadi calon presiden di 2024 ya, capres di 2024 dari PDIP oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya, di Istana Batu Tulis ya, Jawa Barat ya.
Bahkan Ganjar pun menyampaikan bahwa keputusan Ketua Umum PDIP dan PDIP merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum melalui proses yang sangat panjang. Bahkan sebuah kehormatan bagi saya, di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua, ada kepala daerah, ketua DPD, PDIP, DPC, PAC, anak ranting, dan lainnya, kami mohon dukungan. Tak hanya itu saja, Ganjar Pranowo juga memohon kritikan dan saran dari kader-kader PDIP sebab menurutnya hal itu adalah momentum yang membuat partainya untuk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. Bahkan one for all, ya, all for one, ya. Tentu ini bukan penugasan pertama dari partai. Awalnya sebelum masuk dalam jabatan publik dan pernah ditugaskan partai untuk membentuk. Setelah itu partai memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah, cerita Ganjar, ya. Bahkan lanjut mengatakan dirinya juga pernah jadi anggota DPR. Inilah curhatan-curhatan Pak Ganjar begitu ya. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ingin didemo, kalau ingin dikritik misalnya, lalu kemudian yang dikritik ditangkap, bagaimana Pak? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Bahkan sebelumnya diberitakan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ya. Bahkan ya, pengumuman capres PDIP berlangsung di Istana Batu Tulis Bogor ya. Pengumuman Ganjar capres PDIP diumumkan langsung oleh Megawati dan disiarkan langsung melalui YouTube PDIP Perjuangan ya. Bahkan pada hari Kartini tanggal 21 April 2023. Bahkan dari pantauan Detik News, Megawati ditemani oleh Jokowi, Megawati duduk bersebelahan dengan Jokowi ya. Bahkan ya, samping Jokowi ada Ketua DPD PDIP Puan Maharani, sedangkan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP ya, Prananda Prabowo duduk diapit oleh Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Artinya kalau kita melihat ini bahwa memang dari Pak Ganjar sendiri ya ingin sudah berbakti dari dulu begitu terkait dengan partai begitu kan ya, karena ini adalah partai. Lah, maka kalau kita melihat bahwa sejatinya ya orang-orang yang pemimpin-pemimpin ya katanya diminta dikritik dan sebagainya, tahu-taunya ya Pak fansnya, pengikutnya begitu kan, orang yang suka kepada Ganjar tiba-tiba melaporkan begitu. Lantas bagaimana dengan Pak Ganjar kalau ada orang yang dilaporkan seperti itu begitu kan? Kan aneh juga begitu ya. Jadi selama ini kalau menurut saya pribadi, wah seperti Pak Jokowi mengatakan saya kangen di demo. Setelah di demo ya tidak muncul-muncul begitu ya. Jadi saya rasa sudah publik sudah tahu siapa mereka. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi ini menarik sekali begitu pertarungan antara Pak Prabowo, terus kemudian dengan Pak Jokowi, terus kemudian dengan Pak Ganjar, dengan Anies Baswedan. Siapa yang menjadi kingmaker yang terkuat di 2024 ini begitu kan? Tentu Pak Prabowo akan melihat peta politiknya sudah berubah sekarang ya. Karena selama ini yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ternyata yang dipilih itu Pak Ganjar begitu. Sekarang harus buat strategi baru. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.